Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun azim. Wa anna Allaha indahu ajrun azim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk.
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين والله خير الماكرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kembali kita dipertemukan dalam acara Hari yang Berkah Sejukkan Hati. Alhamdulillah pemirsa, senang sekali rasanya kami hari ini berada di Mushola Darul Iman Pondok Indah, Jalan Sutoyo S, Kota Banjarmasin. Dan sudah bersama kita Ustadz Haji Husaini Sahlan MH dan Ustadz Haji Muhari SAGM Ikom. Kita sapa bersama guru-guru kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat Ustadz? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap untuk menyampaikan tausiah hari ini Ustadz? Masya Allah, siap, luar biasa. Dan tentunya tak lupa saya ingin menyapa ibu-ibu dari Majelis Langgar Darul Iman. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Semangat Bu? Semangat, Masya Allah luar biasa. Baik, tema hari ini sangat menarik ibu-ibu sekalian. Kenapa? Berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh qori kita tadi, Ustadz Solihin, berkenaan dengan surah Al-Anfal, ayat 27 hingga 30. Di ayat 28-nya Allah mengingatkan kepada kita, dan ketahuilah kata Allah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Masya Allah luar biasa. Apakah kemudian harta dan anak ini bersifat selamanya atau jangan-jangan menjadi sementara dan hanya titipan belaka? Itulah tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini, yaitu harta dan anak adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang pertama kita mintakan kepada Ustadz Haji Muhari SAGM Ikom untuk menyampaikan tausiah. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa, wa ala alihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Nabiyal huda la tansani min syafa'ati ya Rasulullah. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq wa ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, Guru Husaini Sahlan, qori yang bunga suaranya Guru Solihin. Mudah-mudahan sidin panjang umur, tambah rezekinya, tambah duitnya, tambah bininya. Jangan, sariki bininya kena. MC yang bungas, Masya Allah, sayang sudah menikah. Ya, kalau belum menikah, kita kawinakan. Ibu-ibu apa kabar? Sehat? Dari wajah-wajah pianit terlihat terpancar wanita-wanita salehah. Wanita-wanita beriman semua. Kelihatan dari senyumnya, seakan-akan tidak ada beban, seakan-akan tidak punya hutang. Mudah-mudahan yang hadir hari ini hutangnya lunas. Yang menghutangi kada ingat lagi. Kayak apa toh? Mohon kada ingat lagi. Insyaallah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa yang menyaksikan siaran ini, bila kita sholat bawa sajadah. Bila pian ngantuk bawa berabah.
Hari ini program hari yang berkah, dihadiri wanita-wanita solehah. Hari ini program yang berkah, dihadiri wanita-wanita yang ramah-ramah. Mudah-mudahan rezeki pian bertambah dengan mendengar tausiah gurumu hari yang Apa tuh tuh? Pokoknya wow gitu ya. Alhamdulillah. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema hari ini sangat menarik. Harta dan anak ini sesuatu yang luar biasa yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah memprediksi nanti manusia ini akan lupa dengan Allah, mengutamakan dunia, lupa dengan akhirat. Ya, wa yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah. Dia lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Apa itu dunia? Dunia ini perhiasan. Dunia ini fata morgana, indah. Apa salah satunya yang indah-indah? Number one. Understand? Oh, orang Inggris berarti ini. Masya Allah. Bisa-bisa bahasa Inggris, Masya Allah. Bahasa Jawanya nomor siji. Ada orang Jawa? Ada. Nomor tung orang Madura. Ada orang Madura? Oh, orang Madura tampian. Orang Madura tuh modelnya kada jarang jadi tentara. Karena kalau tentara tuh kan tegas. Kanan kiri, kanan kiri. Kalau ini kada nan kanan dari kiri. Nan kanan dari kiri, maju tak jalan. Yang pertama adalah harta. Ini yang banyak melupakan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikisahkan betapa banyak kisah-kisah orang-orang yang soleh asalnya. Tapi dia lupa dengan Allah. Tidak bersyukur. Dan hartanya banyak. Sehingga dia lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sudah memadahkan lawan kita. Bila orang tuh sugih. Tahulah sugih, Bu? Sugih itu kaya. Kaya itu tahulah. Kaya monyet. Kaya. Kaya orang bahasa Banjarnya kaya tuh mirip. Jadi orang yang sugih diberi Allah sebuting harta pasti hendak yang kedua. Betul? Iyalah. Lau anna libna Adam wadiyan. Ujar Rasulullah. Seandainya manusia-manusia kita ini berataan diberi Allah satu lembah. Wadiyan min dahabin. Satu lembah emas. Apa aja Rasulullah? Ahabba ayyakuna lahu wadiyani. Maka insya Allah pian-pian ini kalau diberi emas sebuting pasti hendak emas yang kedua. Sudah diberi Allah emas yang kedua, hendak yang ketiga. Kurang guru ai. Kurang diberi kendaraan sebuting. Ya Allah, ulun kendaraannya buruk, koler bana ke pengajian, ada hari yang berkah. Diberi Allah. Diberi kalau Allah NMAX. Ganal pada orangnya. Sudah diberi NMAX, Masya Allah. Kada juga ke pengajian. Jakanya Allah inilah memberi mobil jazz. Jazz hujan. Aku akan ke pengajian ke sini. Tapi sudah diberi, Masya Allah. Jakanya lah kurang. Jakanya diberi Alphard. Masya Allah. Diberi Allah Alphard. Ya kurang juga. Kada ke pengajian juga. Ini namanya sudah diberi Allah Subhanahu wa taala tak pernah puas. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sudah banyak dinyatakan. Jangan sampai hartamu dan anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Bila pian lakukan itu maka pian termasuk orang yang rugi. Maulah pian rugi, Bu? Karena mau. Maka jangan sampai hartanya melupakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Pian punya duit, punya harta. Jangan engken pelit, Masya Allah. Jangan engken dan pelit. Duitnya banyak, hartanya banyak, rumahnya 4, bertingkat 4, mobilnya 4, bininya 4. Masya Allah, sekali menyumbang
Celengan lewat, Masya Allah hari Jumat, buka 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, 1000, sekalian 1000 yang dijulung. Kai-kai 200 ribu, hebatnya kai, pian menjulung 200 ribu, duit ikam mulai gugur jar. Tiwas engken, guru ajar. Doakan ulun guru lah, punya hajat nih 20 ribu guru ay. Sholat hajat 4 rakaat, sholat tasbih 4 rakaat guru ay. Baca yasin 3 kali ya. Jadi jar ulun tambahin 100 ribu ikam gawi sorang. 20 ribu diberi, Masya Allah engken daripada manusia. Jadi salah satu tanda kita supaya tidak lalai dari titip-titipan Allah ini, yakni jaga harta kita untuk digunakan tetap di jalan Allah. Tingkatkan ibadah kita. Bila sudah mendengar azan, pergi pagi bekerja, pulang sore, jangan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diperbudak oleh hawa nafsu. Ya, Bu? Setuju? Setuju. Ini saja yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita kembali setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Muhari yang telah menyampaikan tausiah tentang harta dan anak adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ada banyak sekali pesan yang tadi disampaikan oleh Ustadz Muhari kepada kita Bu ya, bahwa harta terutama anak juga adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan harta, jangan sampai kita mengikat terhadap harta. Harusnya kita bagi-bagi. Kenapa? Karena dari Allah jua jar sidin tadi. Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita Bu, agar menjadi orang-orang yang senantiasa dermawan, suka berbagi. Karena insya Allah, Allah akan menambahkan rezeki kepada orang-orang yang suka berbagi, Masya Allah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukan Hati. Bu masih semangat Bu? Masya Allah, coba cek semangatnya dulu. Hari yang Berkah, Sejukan Hati. Hari yang Berkah, Sejukan Hati. Masya Allah, luar biasa. Pada segmen sebelumnya pemirsa, kita telah menyimak bersama berkaitan dengan tema yang luar biasa, yaitu anak dan harta adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang tadi disampaikan oleh Ustadz Muhari. Jangan sampai kita menjadi orang yang kikir, jangan sampai kita menjadi orang yang pelit. Kenapa? Karena harta adalah kepunyaan Allah, adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita lanjutkan tema ini dan akan disampaikan oleh Ustadz Haji Husaini Sahlan. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan guru kita, kiai kita, Ustadz Haji Muhari ya, SAG Ikom yang luar biasa tadi menyampaikan. Hafal perkataan sampai orang Madura hafal. Karena sekampung dua sidin bahari kan. Ini patuh perkataan ini kan. Cuman tadi ujar sidin bila orang Madura ini kada kuat tentara. Orang Banjar bisa kayak tujuh boy. Karena orang Banjar ini menyetopnya kali. Maju jalan aja. Waktu jalan stop bingung. Hendak menyetop tuh nah bingung. Akhirnya stop. Tercabur ke sungai ya jadinya tentaranya. Susah orang Banjar jadi tentara juga ya. Cuman kalau soal benyalam orang Banjar jagaunya. Jadi ada kontes lomba, lombanya adalah lomba benyalam tingkat internasional. Amerika, Perancis, Inggris, beratan 4. Orang Banjar itu diwakili oleh Bubuhan Anjir Bu Ai. Rupanya Amerika tahan 10 menit, kemudian Perancis tahan 9 menit, Buan Afrika 15 menit. Orang Anjir tahan 3 hari 3 malam.
Hebat, menang sekalinya. Dapatnya di mana timbulnya? Di jembatan Basit. Cuman hebatnya di kantongnya bertulisan dalasan mati asal menang. Ujar. Rupanya dalasan mati asal menang itu kan prinsipnya. Baik, alhamdulillah ibu-ibu sehat semua Bu ya. Ini seraba putih berataan nih. Alhamdulillah wajah-wajah surga tadi kata kanda kita. Ustadz Muhari, wajah-wajah surga, bungas-bungas berataan, cantik-cantik kan. Juga yang luar biasa juga Ustadz Solihin, Ustadz Ehza. Cuman sayang tadi sudah nikah kan. Cuman kalau hendak nikah lagi kau aja. Tembulu penghulu ada di sini kan. Silahkan Ustadz Ehza. Cuman sebutin syaratnya tadi kan, tinggal tunjuk. Tunjuk ditinggal itu kan. Satu waktu ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa sekalian, pernah ada satu cerita. Dulu zaman Nabi itu ada sahabat namanya Abu Talhah dan Ummu Sulaim. Pernah dengar ini? Ini ceritanya ramai, viral betul, terkenal ini. Dia punya anak, ternyata anak itu lagi sakit. Nah, ada panggilan berjihad untuk Abu Talhah. Maka kata istrinya, "Bah, udah berangkat aja pian." Gitu kan. Apa? Abah kah Yayang. Ya, yang udah berangkat aja, enggak apa-apa anak saya yang jaga. Dijaga tuh anak. Sampai kemudian si ayah tadi Abu Talhah pulang. Apa yang disambut pertama? Itu anaknya udah meninggal Bu ya. Ternyata udah meninggal. Ibunya tahu putranya ini meninggal, maka menyambut dengan sambutan paling hebat. Apa sambutannya? Berdandan, rapi. Enggak kayak kita kan lah. Nyambut laki mah berdaster aja. Kada mandi belum 3 hari 3 malam siuk na laki. Moha no hibak pupuk dingin 5 cm tabalnya lingsak hidung lakinya. Ini betul-betul dia menyambut suaminya, dimasukin ke dalam, "Abah mau apa? Mau mandi dulu." Dimandiin dulu, mau makan dulu. Kemudian masuk kamar. Bapaknya pertama nanya apa? Apa yang dilakukan anak kita? Maf'alu beni, apa yang dilakukan oleh anak kita? Nanti aja dulu dah. Kita makan dulu, kita masuk kamar dulu. Ibu, dalam masa itu mereka berhubungan. Laki bini tadi. Nah setelah itu si istri nanya, "Bah, coba nih nanya kata anak bininya. Bagaimana pendapat pian? Kalau misalkan ada satu waktu satu kaum atau siapa yang dia menitipkan benda atau barang kepada kita. Ini dititipin nih barang ke kita. Lalu kemudian kaum itu atau orang tersebut datang ke kita untuk kemudian mengambil barang itu. Lalu si orang tadi kemudian marah misalnya ketika dia ambil barangnya tadi bagaimana? Oh enggak bisa. Itu kan punya dia, enggak bisa ditahan. Itu kasih aja. Kenapa? Karena dia punya dia. Maka apa kata Ummu Sulaim? Bah, anak kita sudah diambil. Kaget ibu. Marah tuh si Abu Talhah. Kenapa kau baru bilang yang demikian di saat aku dalam keadaan tidak bersih? Kan habis janabah tuh ya. Enggak bersih aku. Kenapa kau baru bicara sekarang? Tinggalkannya istrinya dalam keadaan emosi ke rumah Nabi. Dia ceritain apa kata Nabi? Barakallah lahuma. Semoga Allah memberkahi mereka berdua. Allah ganti. Apa maknanya? Anak, jadi sebagaimana ini, anak harta itu titipan. Al-Ghazali itu pernah bilang gini. Inni ra'aitun nas. Aku melihat manusia atau di hadis inni ra'ait, dia kata lain inni ra'aitu kulla wahidin minan nas. Aku melihat tiap-tiap manusia itu berusaha yas'a, berusaha maksimal jam'i hutamid dunia, mengumpulkan harta-harta dunia. Dikumpulin tuh harta-harta dunia. Dikumpulin semua. Lalu yumsikuhu, dipingkutinya qabidan yadah, dengan tangannya. Lalu aku terfikir kata beliau, apa yang ada pada engkau indakum yanfat. Apa yang ada pada kalian itu akan binasa. Wa ma indallahi baqin, dan apa yang ada di sisi Allah itu kekal. Artinya apa? Setelah itu aku tinggalkan semua. Kenapa? Karena hakikatnya adalah titipan. Harta itu titipan. Kemudian anak itu titipan. Bu, ulun tanya dua pian. Pian punya sepeda motor, hilang punya pian. Gimana perasaan pian? Sedih enggak? Itu ada tetangga pian, Paman Ahmad. Ahmad kan gak boleh tadi, Paman Ahmad. Itu ternyata hilang sepeda motornya. Gimana pian? Biasa aja. Kenapa? Bukan punya kita. Apa yang menyebabkan kemudian kita itu merasakan sedih? Karena kita merasa memiliki. Konsepnya itu aja.
harta titipan. Laki, bu, laki. Laki titipan. Boleh satu saat dia meninggalkan kita, boleh satu saat kita yang dulu meninggalkan dia. Meninggal misalnya kan. Apalagi jabatan itu titipan. Nah, ketika konsep kita merasa memiliki, lalu ketika hilang, sakit ya. Kehilangan laki. Lalu kemudian sedih, sakit. Yang mengambil kawan seorang pulang. Kawan curhat, boy berhimat. Ada cerita memang betul, dia cerita curhat, kawan lawan kawan curhat. Udah bagus, asalnya bagus. Lama-lama ternyata apa, Bu? Udahlah kau ceraikan aja deh suami, kau ceraikan aja suami. Makanya jangan sampai curhat, Bu ya. Akhirnya 6 bulan kemudian setelah dia bercerai, 6 bulan kemudian terdengar berita apa? Suami tadi kawin dengan kawan yang tadi. Ini menusuk dari samping, Bu ya. Iya. Menikam dari samping, Bu. Sama-sama sepengajian kan samping berarti ya. Menikam dari samping. Ibu, konsep pertama adalah bahwa titipan. Ayo kita rasakan anak semua itu adalah titipan. Harta itu adalah titipan. Coba, Bu. Kita kalau jadi gini, konsepnya ada 3. Pertama, ketika itu titipan, kita jaga dia dengan baik. Kemudian ada orang nitip dengan kita benda nih, kita jaga dia dengan baik. Kemudian kita kembalikan dia dengan baik. Maka itu disukain gak? Disukain. Ada orang nitip dengan kita rusak, spionnya hancur, bannya tinggal 1 aja lagi. Gimana, Bu? Gimana itu? Gak amanah dia. Nah, ketika kemudian titipan itu, ini harta kita nih titipan, wadah kita tahu nih ampun orang, kayak konsep tukang parkir lah. Coba lihat tukang parkir itu, Bu. Mau dia masuk Alphard tadi kan, Alphard ya, Ustaznya Alphard. Atau mobil paling cepat di dunia, di Indonesia paling cepat, Avanza. Avanza itu paling cepat loh. Kenapa? Paling cepat mobil apa? Yang paling cepat mobil apa? Avanza, Bu. Coba Avanza. Ulun setiap kali waktu tugas tanam bumbu, bila kawa melewati Avanza, di muka ada pulang Avanzanya. Ulun lewati ada pulang Avanza. Rupanya mobil tercepat di Indonesia itu adalah Avanza, Ibu ya. Itu mobil tercepat di Indonesia kan, Avanza. Kalah semua itu kan. Nah, ketika tukang parkir ada ini lewat, alhamdulillah dah diambilnya. Ada yang ngasih 2.000, dah terima 5.000, makasih. Bu, kalau kita ngembaliin barang orang lain, jawabannya apa? Yang dititipin ke kita kembaliin, dia paling banter ngucapin apa? Makasih. Kalau Allah tidak. Allah itu ketika dia titipkan barang dia, kemudian kita jaga dengan baik dan kita bersyukur dengan itu, maka apa yang Allah katakan? La in syakartum la azidannakum. Jikalau bersyukur akan nikmatku, hartaku, semua jabatan yang kuberikan, kedudukan yang kuberikan, anak, istri yang kuberikan, suami yang kutitipkan kepada kalian, maka apa kata Allah? Akan aku tambah. Jadi konsepnya Ustadz Solihin, kalau mau nambah syukuri bini yang ada. Alhamdulillah kan. Ini konsep paling hebat. Maka konsep pertama rasa memiliki. Tidak dibuang rasa memiliki. Yang kedua titipan. Dan boleh jadi titipan itu satu saat hilang. Nih di muka nih ada sendal bagus. Sendal tuh di mana anaknya, Bu? Di sini apa di kaki? Kadang di sini loh, Bu. Sendalnya mahal, diandak di higa lawang situ. Wah aja kaum neng ini di higa sini riget diandak kaum ke atas sana. Sembaya Allahu Akbar. Kayak apa sandal undal lah. Musia hilang. Itu sandal di mana berarti? Di hati. Diingat selalu. Ternyata hilang juga, diambil kaum, dianak di atas atap sana kan. Nah, Ibu hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep dalam harta dan anak adalah bahwasanya semua yang ada, harta kita, pangkat kita, jabatan kita, itu sekedar titipan. Hakikatnya enggak ada. Kita enggak punya apa-apa. Bahkan kita pun dipunyai oleh Allah. Maka ketika kita memiliki konsep bahwa kita ini tidak memiliki apa-apa, santai, tenang, hidup, nyaman ya. Nah, barangkali ini mudah-mudahan kita bisa memaknai harta dan anak-anak kita dengan baik. Salah khilaf mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa, terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini yang telah menyampaikan tausiah berkenaan dengan tema harta dan anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Menarik tadi Bu ya, berkenaan dengan apa yang tadi beliau sampaikan bahwa ketika kita memiliki konsep rasa memiliki, maka disitulah kesedihannya. Tapi ketika kita memiliki konsep rasa tidak memiliki, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka rasanya kita tidak memiliki apa-apa. Masya Allah luar biasa. Bu siap bertanya, Bu?
Siap, Masya Allah. Setelah ini kita akan bertanya dengan guru-guru kita terkait dengan tema ini. Harta dan anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami masih dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Alhamdulillah pemirsa, pada segmen-segmen sebelumnya kita telah menyimak dan belajar bersama dengan guru-guru kita, yaitu Ustadz Muhari dan Ustadz Husaini berkenaan dengan tema harta dan anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak sekali pesan yang sampai kepada kita berkenaan dengan tema ini, bahwa ketika kita memiliki harta ini sejatinya bukan milik kita, karena hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu, ulun ingin membuka tanya jawab dengan Bu Hanpian. Nah, jadi Bu Hanpian yang ingin bertanya, boleh nih Bu, kita bertakun lawan guru-guru kita. Siap Bu? Siap, Masya Allah. Baik, silakan bagi yang ingin bertanya, angkat tangan. Baik Ibu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Hajah Wahdania dari Majelis Darul Iman, Komplek Pondok Indah. Pertanyaan saya, jika seorang anak melakukan sesuatu hal yang terjadi di rumah yang kurang baik, biasanya seorang ibu langsung memarahinya Ustadz. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita yang paling tepat untuk menyikapi hal tersebut terhadap anak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali pertanyaan dari Ibu Hajah Wahdaniah tadi Bu ya. Kita tujukan kepada Ustadz Muhari untuk menjawabnya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih pertanyaan yang baik sekali. Kita doakan Sidin mudah-mudahan masuk surga. Di hadapan santri ulun punya santri Pondok RMA Banjarbaru. Ada 40 yang nginep. Ulun takoni siapa yang mau masuk surga? Oh, angkat tangan berataan. Satu yang kenapa kada mau masuk surga? Aku mau masuk tentara aja jar. Banyak anak yang tidak bisa diatur. Yang pertama adalah itu karena sikap kita yang begitu juga dengan orang tua. Jadi kalau pian pengen anak pian itu manut dengan harapan pian, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama, menjadi pelita hati, menjadi penyenang hati, menjadi penyenang Rasulullah, penyenang kita berataan. Satu, pian harus bakti kepada orang tua. Mungkin anak pian tidak bisa diatur karena pian dulu durhaka kepada orang tua. Betul? Bujur Bu? Bujur. Makanya kakak ulun Romai Rama di Jakarta tuh bepadah. Ujar Sidin, bilang kau sayang pada rajamu, lebih sayanglah pada ibumu. Mirip lah Bu. Mirip adingnya. Jadi yang itu pertama. Yang kedua, bila anak itu tidak manut dengan kita, maka kuncinya fabima rahmatim minallah. Itu yang pertama, diberi nasihat dengan lemah lembut. Jangan kasar. Lihati karakter anaknya. Bila anak laki-lakian itu kecenderungan karakternya itu agresif. Suka main, suka musik, pokoknya suka berhitung dan lain sebagainya. Maka pian menasihatinya cari waktu-waktu yang santai. Beri makanan yang baik-baik. Yang kesukaannya apa? Kesukaan anak pian? Bu, kesukaan anak pian apa? Mandai. Darapan mandai. Sukaannya weh ini Kentucky Fried Chicken. Pizza pisang. Itu kekanakan weh ini. Tukarakan. Itu pia bawa berjalanan ke mall-mall. Maksudnya langsung nasihati. Nak, sebaiknya begini-begini nak. Ya. Terus menegurnya jangan dibentak. Karena di dalam otak anak-anak itu di sarafnya ini mengandung listrik
kabel-kabel listrik bila pian menyampaikan pesan yang jelek, lalu yang ada di ingatannya adalah yang jelek-jelek. Betul? Betul. Cuma bila pian, habis waktunya. Bila pian memamainya dengan kata yang baik, bilanya salah. Wahai anakku, mudahan pian jadi imam masjid raya. Maka insya Allah akan kabul. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Muhari yang telah menjawab pertanyaan pertama. Jadi Bu, ini menjadi pengingat bagi kita Bu ya, barangkali ketika anak kita mungkin tidak baik dengan kita, mungkin saja dulu kita juga pernah tidak baik dengan orang tua kita, Masya Allah. Dan kemudian yang kedua juga lihat kondisi dan situasi kata Ustadz Muhari tadi. Kalau semisal anak laki-laki dan perempuan cara menasehatinya perlu dengan cara dan waktu yang tepat Bu ya. Oke, baik kita masuk pertanyaan kedua, silakan. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ulun Haji Noria, Darul Iman Pondok Indah, Banjarmasin. Baik, silakan Ibu. Nah, Ulun tanyakan, ada istilah orang tua durhaka kepada anaknya. Nah, makanya itu minta pencerahan dari Ustadz. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini sebaliknya nih Ustadz, kita tujukan kepada Ustadz Husaini ya. Kalau yang pertama tadi ini anak kepada orang tua ya kan. Nah ini orang tua kepada anak, ini bagaimana penjelasannya Ustadz? Silakan Ustadz. Baik. Anak dan orang tua ya. Orang tua durhaka sama anak. Dulu ada zaman Khalifah Umar itu ada sepasang suami istri datang ke Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, saya punya anak nih, di bawah anaknya. Durhaka, berani, melawan segala macam, dipadahi ngalih kada maksi tadi kan. Disuruh mama nukar ini, banyak tanya. Nah, tukarkan pang minuman apa mak? Coca-Cola kah, Fanta kah, Sprite kah? Coca-Cola apa mak? Dingin kah, panas kah? Atau yang sedang kah? Yang dingin, gonol kah, halus kah mak? Botol kah, kotak kah? Macam-macam pertanyaannya. Muyak jadi mamang ini. Berjauh hanya mak, kan bertakun. Berjauhnya bila mak, wah ini kah, kaidah kah? Oh, ini jantungan kan mama kayak gini. Nah, anaknya durhaka, melawan. Maka Amirul Mukminin tolong dinasihatin ya anak ulan ini, tolong nasihatin. Dia nggak mau saya nasihatin, pian aja nasihatin. Kata si anak, ya Amirul Mukminin, wahai pimpinan kami, pimpinan semua orang beriman tuh kan. Bolehkah saya nanya sebelum pian nasihatin dulu? Apa? Saya nanya, adakah hak anak kepada orang tua? Kata Umar bin Khattab, ada. Pengasuhan yang baik, nama yang baik, pendidikan Al-Quran kepada anak-anaknya. Apa kata si anak tadi? Itu yang tidak ada ya wahai Amirul Mukminin. Saya tidak diasuh dengan baik. Saya dikasih namanya juga kada baik. Yang kayak tadi kan nama-nama ya nama bahasa itu macam-macam yang tidak sesuai. Namun membaca di Quran iya Jepang diberi nama Hawiyah misalnya kan, neraka kan itu. Nama-nama yang tidak punya arti. Kemudian yang artinya justru kada baiklah artinya. Yang ketiga, tidak pernah mengajar. Apa kata Umar? Sebelum anakmu durhaka, engkau dulu yang durhaka kepada anakmu. Jadi konsepnya anak tadi tidak durhaka kecuali dahulu orang tuanya dulu yang durhaka. Sebagaimana kata Ustadz Muhari, boleh jadi karena salah kita dulu dalam pendidikan. Tapi mohon maaf, mohon izin, saya tidak sepakat kalau ada orang tua durhaka. Yang ada itu durhaka kan melawan. Biasa bawah ke atas kan itu. Anak durhaka iya, uququl walidain iya. Tapi kalau orang tua durhaka enggak ada. Yang ada adalah dia zalim sama anaknya. Dia bukan durhaka, dia zalim dua anaknya. Karena dia enggak melawan. Orang tua kan boleh melawan, tapi dia zalim sama anaknya. Gitu Ibu ya. Jadi ini adalah zalimnya orang tua kepada anak. Barangkali itu ya. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini. Oh jadi bukan durhaka Ustadz ya, artinya zalim. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang tua yang tidak zalim kepada anak Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk pertanyaan ketiga. Silakan angkat tangan Ibu yang ingin bertanya. Baik, silakan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ulun Titin Sumarni dari Majelis Taklim Langgar Darul Iman Pondok Indah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di media sosial sekarang banyak dijumpai orang-orang yang pamer harta kekayaan. Apakah orang seperti itu perlu kita beri nasihat atau bagaimana solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sangat menarik sekali Ustadz. Ini kita tujukan kepada Ustadz Muhari untuk menjawabnya terkait dengan orang-orang yang pamer harta Ustadz di media sosial. Bagaimana ini Ustadz? Silakan Ustadz. Baik. Biasanya pamer itu orang yang merasa dirinya berisi. Betul. Kalau orang yang tak merasa, apa yang dipamerkan? Pian kada bisi apa-apa. Apa yang dipamerkan? Orang yang punya jabatan, punya pangkat, punya harta, punya materi, maka dia memamerkan kepada orang. Melalui apa? Melalui media sosial. Kalau kada melalui tetangga. Emasnya dari sini sampai ke sini. Bertukar ke pasar. Tahulah hikam cil dah. Ini berapa cil sebuting cil? Oh ini semua. Bawa apa pamer? Pamer semuaan. Sampai ke gigi kuning berataan. Insya Allah. Maka orang yang seperti ini sombong. Orang sombong tidak wajib masuk surga. Nggih? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Bila pian punya harta, punya jabatan, sombong, kada dapat kunci surga. Itu yang caleg-caleg, yang pejabat-pejabat tuh. Bila aku terpilih, akan ku aspal RT-nya jar. Mana kon Pak RT di aspal. Pas kada jadi, dasar bujur. Insya Allah jangan sombong. Apa ciri orang kada sombong? Tawadu aja kita. Man tawadu arafahullah. Orang yang tawadu ditinggikan Allah. Pian-pian yang bungas-bungas jangan sombong bu. Boleh bungas-bungas nih Masya Allah. Biasa aja. Ya kan? Tapi kita harus tampil cantik di depan suami. Ya. Itu yang harta yang paling berharga kita tuh di depan suami. Masya Allah hanya laki datang mengunjun. Sudah berkacak pinggang, berdaster. Dasternya 10 minggu kada betapas. Dasternya dibuang ke sungai Martapura. Timbulan banyak iwak-iwak. Masya Allah banyak. Maka minyak harum balsam. Dulu minyak harum parfum yang Casablanca itu dulu. Pas sudah anak cucu 5. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Habis data dipakai digantung pulang. Habis data digantung pulang. Kada tapas-tapas. Maka di muka lawang sudah bernyanyi. Duit. Tapi di sini kada dapang. Di sini nih Masya Allah mau hasugi-sugi berataan. Masya Allah. Jadi kesimpulannya flexing. Orang yang bearai, bepamer, sombong duit. Nasihati. Jangan sayangai, jangan ditampayakan kasihan. Acil ijah melihat Masya Allah. Kena sidin bermimpi-mimpi hendak memiliki juga. Maka tetangga ini behirian boai. Yang bila tetangga kita nukar mobil, kita nukar juga. Pokoknya apa yang ditukarnya kita tukar juga. Bilanya tetangga kita yang nukar sepeda motor, tukar juga. Bila tetangga kita nukar kulkas yang 10 pintu, kita 20 pintu. Apa kita? Gilirannya laki kawin. Yang laki kawin kayak apa tuh? Lakinya kawin. Tapi jim tabin calak beto. Lalu keluar lagu ku menangis membayangkan. Maka menangisnya di bawah pohon pisang bulang. Bari maras bu ay, Masya Allah. Jadi jangan pamer karena sebentar saja Allah akan ambil. Maka ambil. Sekalinya apa? Bujuran diambil. Siapa nama ambil? KPK. Siapa yang mengambil? Maling dan lain sebagainya. Jadi seadanya kita bertetangga, lihat-lihat kalau tetangga miskin. Jangan juga tapi baarai. Masya Allah tetangga orangnya kada tapi berduit sekali berdandan. Masya Allah amasnya sudah sampai ke batis. Baik itu pulang bermobil kada buka pintu. Masya Allah orang sombong benar berjalan. Masya Allah ini kada patut. Jadi kita nasihati. Bagaimana menasihatinya? Kirim ya. WA yang baik-baik, ya kan? Nasihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabr. Wal 'asri innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bila pian beriman dan beramal soleh, maka saling nasihat menasehati. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan berkah bertahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada Ustadz Muhari. Nah, Masya Allah, hendaknya kita mengingatkan Bu ya kepada saudara-saudara kita yang barangkali kita lihat di sosial media khususnya pamer-pamer harta. Mudah-mudahan kita kada kayak itu Bu lah. Amin. Ya, kita masih punya waktu. Satu pertanyaan terakhir, silakan Ibu yang ingin bertanya. Baik, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Halidah dari Masjid Taklim Langgar Darul Iman, Komplek Pondok Indah. Yang saya tanyakan, apa yang bisa kita lakukan selalu mengingat bahwa harta dan anak titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kita tujukan kepada Ustadz Husaini. Bagaimana Ustadz, apa yang harus kita lakukan agar kita senantiasa mengingat bahwa harta dan anak hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustadz. Baik ya. Ini kata Ustadz Muhammad tawadhu perkataan. Tahu warna duit. Tawadhu itu ya. Tapi insya Allah betul tawadhu. Begini, apa yang kita lakukan? Nasihat itu kata Al-Ghazali itu sahlatun. An-nasihatu sahlatun. Mudah sebetulnya. Tapi wal muskil yang susah itu menggawi, mengamalkan, menerima. Tapi bagaimanapun kita tetap usaha ya. Yang pertama tadi kita tanamkan dalam benak kita bahwa kita nggak punya apa-apa. Kita itu hamba. Apa yang kita punya? Harta nggak punya. Rumah paling nggak lama kita tinggalin. Semua, bahkan sendok sebilah pun kita nggak bisa bawa ke kubur kita. Handphone misalnya, kenalah Ustadz Eza bila aku mati misalnya, tolonglah handphone buatakan ke dalam. Kalau ikan kangen doaku tolong di miss call aja misalnya, nggak bisa. Nggak akan kebawa, sendok sebilah nggak akan kebawa. Kenapa? Hakikatnya dia itu adalah bukan milik kita. Nah, ketika kita sudah merasa bukan milik kita, yang kedua dia titipan. Nah, kalau titipan, konsep titipan adalah kita jaga sebaik-baiknya. Dijaga, diperhatiin, terus dirawat dengan baik. Nah, ketika Allah tahu harta yang dia titipkan, anak yang dia titipkan dengan sebaik-baiknya, Allah tambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kemudian satu saat harta itu diambil Allah, kita nggak merasa miliki, maka nggak kehilangan. Ustadz, ada nggak rumus cara supaya kita nggak merasa kehilangan? Jangan merasa miliki. Kalau kita merasa miliki, maka kita akan merasa kehilangan. Maka ketika kita kemudian tadi sudah merasa dititipin segala macam, ini kan titipan aja. Maka dijaga dengan baik. Dan kalau ternyata hilang juga, entah di mana hilangnya, maka berarti amanah Allah sudah habis. Syukur misalnya kita masuk masjid, hilang sandal kita. Berarti apa? Amanah Allah cukup sampai di situ, diambil maling misalnya. Maka ketika diambil maling, prinsip kita rasakan bahwa sudahlah dititipkan Allah sudah sampai di sini. Artinya apa? Boleh jadi harta itu sesuatu yang mungkin membersihkan kita. Karena biasanya maling itu mengambil yang sesuatu yang apa istilahnya nggak bersih juga. Maka Allah bersihkan dengan apa? Diambil. Tapi diganti dengan yang lebih baik. Tadi anak oleh Ummu Sulaim meninggal, diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Dikasih nama oleh Nabi apa? Abdullah. Maka ketika harta itu kemudian hilang, lalu tanamkan dalam bayangan, dalam benak kita bahwa amanah Allah sudah selesai sampai di sini. Enggak akan sakit hati kita. Dan kalau masih bersama dengan kita, kita jaga dengan sebaik-baiknya sehingga amanah itu betul-betul terjaga. Dan ingat nanti akan diganti kalau enggak di sini di sana. Harta pian enggak hilang Ibu. Kalau pian merasakan itu bukan milik pian, suami pian, harta pian, kemudian anak pian, nanti akan kembali lagi enggak? Akan dikembalikan lagi oleh Allah dengan sesuatu yang bahkan lebih baik. Laki nang tadi serang latat misalnya kan, nang awak bilang kesian, tapi karena dia soleh dan soleha istrinya, nanti akan dikembalikan dalam keadaan bersih. Lebih baik lagi. Anak juga akan dikembalikan kumpul lagi dengan apa yang sudah kita dititipin oleh Allah di dunia. Akan dikembalikan nanti di akhirat bersama lagi dengan harta itu. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini yang telah menjawab pertanyaan keempat. Alhamdulillah terjawab Bu ya. Mudah-mudahan menjadi nasihat bagi diri kita semuanya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena saat lagi kami akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik, terima kasih pemirsa karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Alhamdulillah pemirsa, pada segmen-segmen sebelumnya kita telah belajar bersama dengan guru-guru kita. Ada banyak sekali nasihat yang telah disampaikan oleh guru-guru kita berkaitan dengan tema harta dan anak hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kata Ustadz kita tadi, kita tidak memiliki apa-apa. Hakikatnya semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena titipan, maka tugas kita hanyalah menjaga sebaik-baiknya sebagaimana kita mampu berusaha. Dan kemudian orang-orang yang menyesal atau sedih atas kehilangan sesuatu, artinya dia merasa memiliki terhadap sesuatu tersebut. Bukankah kemudian guru kita tadi telah menyampaikan bahwa segala sesuatu yang sampai kepada kita semuanya hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat ini menjadi pengingat bagi diri kita dan insya Allah menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah mudah-mudahan setiap aktivitas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang berkah, sejukkan hati. Mari kita sama-sama berdoa untuk seluruh keluarga kita, bapak kita, ibu kita yang mungkin telah tiada atau yang masih hidup bersama dengan kita. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang. Di siang ini ya Allah, kami hamba memohon inayah, memohon ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Perkasa, kami hanyalah insan lemah tanpa daya. Hanya Engkaulah ya Allah yang memiliki kekuasaan menentukan segalanya. Karenanya ya Allah, limpahkanlah kepada kami kelapangan, limpahkanlah kepada kami kemudahan yang diimbangi dengan ketabahan dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan ini. Allahumma ya Allah, kedua ayah dan ibu kami yang masih hidup ataupun yang telah kembali kepada Engkau adalah yang pertama kali berjasa mengenalkan kami kepadamu, merawat kami, mendidik dan membimbing kami dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Tak jarang ya Allah air mata mereka tumpah karena ulah kami. Ya Allah, tak ada yang mampu kami berikan kepada mereka kecuali seuntai doa kepada Engkau untuk mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, melimpahkan kasih sayang kepada mereka. Ampunkan ya Allah mereka yang telah wafat, bimbingkan dan tunjukilah ya Allah mereka yang masih hidup. Allahumma rabbana waghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah bal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.